Anak muda baru saja pulang ke rumah. Ia menemukan pembantu di rumah sedang membersihkan kamarnya. Dan cara pembantu merapikan tempat tidurnya terlalu menggoda. Anak muda yang berusia 18 tahun sedang berada di masa yang penuh semangat. Tentunya tidak bisa menahan godaan ini. Ia mengira wanita itu sama seperti yang sebelumnya, hanya untuk menggoda dirinya. Ia langsung maju dan menepuk bokong pembantu. Wanita itu segera marah besar. Namun ketika wanita itu berbalik, jantungnya langsung berdebar kencang. Ini adalah perasaan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, sebelum tuan muda sempat bereaksi, wanita itu langsung mengayunkan sapu bulu ke arah tuan muda. Tuan muda langsung ketakutan dan melarikan diri. Wanita itu tidak akan membiarkan si mesum pergi begitu saja. Saat mengejar, ia tiba-tiba tersandung sofa. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan tuan muda. Keduanya langsung mengalami kontak dekat yang sangat tipis. Belum sempat wanita itu bereaksi, tuan muda langsung mendorong wanita itu. Siapa yang bisa menyangka ini adalah ciuman pertama tuan muda yang terlihat begitu liar. Tuan muda langsung marah besar. Dalam keadaan kehilangan akal, tuan muda bahkan langsung melepas jasnya. Ia ingin berkomunikasi lebih dalam dengan wanita itu. Ia bahkan mengatakan bahwa asalkan wanita itu melayaninya dengan baik, mobil mewah dan rumah mewah bisa dipilih sesuka hati. Namun wanita itu langsung menolaknya. Tuan muda melihat wanita di depannya, tetapi tiba-tiba merasa cemas. Jelas saja dia hanya ingin mengganggu dia. Tapi sekarang sepertinya dia benar-benar jatuh cinta pada wanita itu. Pemuda itu berpikir betapa mempesonanya wanita ini, membawa pesona yang begitu besar. Sangat sulit untuk berhenti. Detik berikutnya, pemuda itu malah mencium paksa wanita itu. Untuk keperawanannya, wanita itu mendorong pemuda itu lagi. Mintalah dia untuk berhati-hati. Pada saat itu juga, pemuda itu tiba-tiba melihat permata di dada wanita itu. Ada perasaan akrab yang tak terlukiskan. Ia langsung menarik paksa cincin jade dari leher wanita itu. Saat wanita dan tuan muda itu berkelahi, kakeknya tiba-tiba datang. Melihat pakaian pria itu kusut, dia langsung marah. Pria itu seketika menjadi takut. Memanfaatkan kesempatan saat kakek turun, ia segera memakai kembali kemejanya dan mengikat dasinya. Ketika kakek tiba untuk mempertanyakan pria itu, pria yang penuh niat jahat itu malah berpura-pura terlihat menyedihkan. Mengatakan bahwa wanita itu tidak baik, ingin menjerat dirinya yang masih perjaka ini. Untungnya dia menjaga diri untuk Xiaoli. Dengan tekad yang kuat, kalau tidak, dia pasti terperangkap. Meskipun wanita itu memiliki 1000 kemarahan di dalam hati, dia tetap tidak lupa membela diri. Kakek sebenarnya tidak percaya wanita yang polos dan baik hati di depannya ini akan melakukan hal yang tidak pantas. Tapi dia justru ditangkap oleh para pelayan wanita lain yang datang dengan bantuan super. Lin Xiao dan pengurus Wang sudah bilang. Keempat tuan muda di Lingyuan Mansion adalah tunangan si nona kecil. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita inginkan. Kamu baru saja menggoda Tuan Ting Chen. Sekarang kamu datang untuk menggoda Tuan Fu Shen. Kamu sedang melanggar aturan Lin Ying Mansion. Saya tidak menggoda Tuan Huo. Kamu yang memintaku membersihkan ruang kerja Tuan Huo. Ruang kerja Tuan Huo adalah tempat terlarang. Kita adalah rekan kerja. Bagaimana mungkin aku mengirimmu ke kematian? Cukup sudah. Awalnya aku mengira kamu gadis baik. Ternyata tidak ada bedanya dengan yang lain yang mengandalkan tubuh di internet. Kamu dipecat. Cepat pergi. Kakek. Sebenarnya dia tidak merayuku. Aku hanya bercanda. Kamu diam saja. Kamu adalah calon tunangan cucuku. Bagaimana bisa berbicara kepada wanita lain? Aku benar-benar tidak berbohong. Kakek mohon padamu. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku punya pernyataan. Kalian semua keluar dari Lingyun San. Kamu Maafkan aku. Tuan Fu. Di mata tuan kalian, apakah kami orang miskin hanyalah semut tanpa martabat? Bisa dipukul ya dipukul. Bisa dimaki ya dimaki. Bukan, bukan. Saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Sebenarnya saya tidak menyangka hal ini akan menjadi sebesar ini. Cukup. Anda adalah tuan yang tinggi dan mulia. Saya hanyalah seorang pembantu rendahan. Tidak layak untuk berbicara dengan Anda. Jadi, bisakah Anda menjauh dari saya? Tidak peduli Anda. Hai. Lin Xiao bertahan selama 1 bulan. Cukup untuk membayar uang sekolah kakaknya, Anda bisa pergi. Pembaca nasib mengatakan bahwa saya dan Xiaoli memiliki keinginan yang sama. Tapi wanita kecil ini sedih. Bagaimana saya bisa tidak merasa sedih? Lepaskan saya. Kakak.
Kakak sudah mabuk. Kakak jika mabuk mudah menganggap orang sebagai penggoda. Hari ini tidak tahu siapa yang sial yang akan menjadi korban. Li kecil. Setelah menyelesaikan pekerjaan sial ini, saya bisa mengambil gaji dan pergi. Tapi harus hati-hati terhadap orang yang suka kekerasan ini. Walaupun kamu menjatuhkan saya sampai mati, saya tidak akan peduli. Saya merasa tidak enak. Pria. Sungguh tidak bisa naik senjata. Pergi ke ruang kerja. Iya, tapi kau memintaku pergi ke ruang kerja. Jika kau masih bertele-tele, aku tidak akan membunuhmu. Di tanganmu. Huo Xiao, kau melakukan apa? Xiao Li, kau sudah kembali. Atap kaca ini bahkan bisa tersenyum. Lumayan bagus. Huo Xiao, kamu salah orang. Aku bukan nona kecil. Masih ingin menipuku. Kamu adalah milikku. Aku adalah nenekmu yang gila. Xiao Li. Jangan tinggalkan aku. Akhirnya kembali. Foto. Untung foto tidak rusak. Berikan padaku. Ini, cangkang ini kamu yang sobek. Apakah aku pernah bilang tidak boleh masuk ke kamarku? Tapi kamu tidak hanya datang. Kamu juga merusak foto kecilku yang paling aku cintai. Bukan, itu karena kamu terlalu banyak minum. Aku yang mengantarmu kembali ke ruang kerja. Kamu masih berbohong. Telepon Tuan sudah tersambung. Kami menemukan jejak Little Miss. Dia baru saja datang ke rumah Lin Yun bulan ini sebagai pembantu. Bulan ini. Bukankah dia? Orang itu. Kalian semua keluar dari 6 serangan beruntun. Aku malah marah pada cucuku yang kucintai. Hampir mengusirnya dari Lin Yun Village. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Untuk menyelamatkannya, aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Katakan. Mengapa merusak foto Xiaolin? Aku adalah pria Xiaolin. Sejak awal hingga akhir, aku hanya mencintainya. Mengapa kamu terus-menerus menggangguku? Apa kamu pikir merusak fotonya akan membuatku jatuh cinta padamu? Aku hanya akan membunuhmu. Pergi mati, pergi mati. Berhenti. Dia adalah Xiao Li. Baiklah. Cepat lepaskan. Si kecil. Si kecil. Kakek, dia adalah si kecil. Betul sekali. Dia adalah cucuku. Tunangan kalian, Li Xiao Xiao. Dia adalah si kecil. Tadi hampir saja membunuh Xiao Li. Hahaha. Ini cucu Anda. Nenek, apakah Anda salah? Saya tidak bernama Lin Xiao Xiao. Nama saya Lin, dipanggil Lin Xiao Xiao. Saya tidak mungkin salah mengenali. Lihat, ini foto Anda waktu kecil. Ini giok yang selalu Anda kenakan sejak kecil. Selama Anda bisa menunjukkan giok ini, Anda bisa membuktikan identitas Anda. Ah iya. Saya memang punya jimat yang persis sama. Bagus. Tunjukkan jimat itu kepada kakek ya. Apakah saya benar-benar cucu dari Tuan Li? Jimat saya. Jimat saya kok hilang? Bagaimana bisa hilang? Saya rasa dia sedang berbohong.
Iya, inilah jimatnya. Kakek, saya adalah cucu Anda. Keempat tuan muda dari keluarga Li sekarang milik saya. Kakek. Akhirnya saya menemukan Anda. Cuci ini untuk tuan muda ini. Ingat, cuci tangannya. Baik, tuan muda. Saya pasti akan mencucinya dengan baik. Mata saya kejang. Gila. Bahkan saat marah pun tetap tampan. Ini bukan giok milik nona kecil? Meskipun tidak tahu bagaimana giok ini bisa ada di saku Tuan Fushan. Tapi karena kekayaan ini jatuh ke atas kepala saya akan tertawa dan mengejek. Kakek. Selama bertahun-tahun saya terasing. Hidup saya benar-benar sangat sulit. Ini salah kakek. Membuatmu menderita. Kakek pasti akan mengganti rugi kamu dengan baik di masa depan. 4 ini adalah untuk kamu yang disiapkan oleh kakek. 4 calon suami. Mengapa giokku ada padamu? Nah. Apa yang kamu katakan? Giok ini adalah milikmu. Orang rendah ini ternyata adalah putri kecil dari keluarga Lin. Aku pantas menikmati kekayaan keluarga Lin yang hancur ini. Sang Raja Monyet yang asli atau palsu. Lin Xiao Xiao, saya sudah menemukan keluarga. Kalau kamu tidak senang untukku, ya sudahlah. Kenapa masih mau merebut jimatku? Aku tidak punya jimat itu, benar-benar milik Tushan Xiaoye yang pernah melihatnya. Pasti saat kita berdebat hari ini, tidak sengaja terjatuh. Tushan Xiaoye, kamu ingat kan? Apa kamu bilang Fushen pernah melihat jimat Lin Xiao Xiao? Sepertinya memang jimat ini. Tuan, lihat, aku tidak berbohong. Sial, bebek yang sudah dimasak tidak bisa biarkan dia terbang. Lin Xiao Xiao, aku panggil kamu mati. Aku tahu. Anakku, kamu tahu apa? Kakek, jimat yang kamu berikan padaku meskipun merupakan barang langka dari pengrajin terkenal, tapi di internet banyak barang tiruan. Dan jimat Lin Xiao Xiao pasti adalah barang tiruan. Kakek, lihat. Keluarga kami hanyalah keluarga biasa. Dan ibuku juga tidak pernah memberitahuku bahwa aku memiliki kakek yang begitu kaya. Lin Xiao Xiao, kamu cemburu karena aku adalah putri kecil dari keluarga Li, aku bisa mengerti. Lihatlah, seharusnya kamu sedikit menyadari diri. Apa kamu gila karena miskin? Berani sekali menantang orang kaya. Maaf ya. Mungkin aku salah lihat. Ternyata dia hanyalah penipu kecil yang menginginkan kemewahan. Sungguh, aku benar-benar mengira dia adalah cucuku. Berani menipuku, aku malah benar-benar mengira dia adalah adikku. Tapi kenapa ketika Xiaoli kembali, aku merasa begitu asing? Berani menipu kakekku. Panggil orang, gunakan hukum keluarga, bunuh dia. Xiaolian, sudah cukup. Kakek, aku tidak bisa menahan amarah ini. Xiaolian, hari ini adalah hari baik kakek untuk menemukanmu. Di sofa rumah. Baiklah, kakek. Chen Chun, kakek gue. Kakek Sanan. Kakek Fu Sheng. Kalian semua seharusnya tahu. Setelah saya mengadopsi kalian, saya selalu membesarkan kalian dengan standar sebagai menantu perempuan saya. Iya, Xiaoli. Terbuang di luar selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dia akhirnya kembali. Xiaoli. Ini adalah 4 calon suami yang disiapkan kakek untukmu. Pilih salah satu, ya. Sang Raja Penjara yang dingin, Fu Tingchen. Dokter sombong dengan penjagaannya yang licik. Liu Xinan dengan alis dan bayangan matanya. Anak anjing kecil yang ceria dan cerah menempati tubuhnya. Sulit untuk memilih. Aku ingin semuanya. Bagaimana ini? Yi Xiaoli baru saja pulang. Dia perlu waktu untuk beristirahat.
Mungkin lebih baik menunggu sampai dia beristirahat dengan cukup sebelum membuat keputusan lain. Aku tidak lelah. Tian Shen benar. Saya memang terlalu terburu-buru. Xiao Li, hari ini istirahat lebih awal ya. Baiklah, kakek. Kakek, saya ingin Lin Xiao jadi pelayan pribadiku. Bagus. Hari ini kita sudah sepakat. Kita berempat akan ada di Lin Xiao Guan. Oh, meskipun Xiaolin adalah cucu kandung Anda tidak bisa membiarkannya mati. Ini Grandpa Xiaoli. Xiao memang yang bertanggung jawab untuk merawat mereka 4 orang ini. Ada banyak pacar di rumah. Mungkin gantian saja. Yanyan, saya suka Xiao. Saya ingin Xiao merawat saya. Apakah Anda suka Xiao atau masih marah karena kejadian hari ini? Ini hantu yang salah obat. Kenapa dia begitu memanggil? Kecil sekali. Kakek, saya tidak, saya hanya. Jangan menangis ya. Bukankah kamu menginginkan seorang wanita iblis yang mengerti? Ah, begitu banyak wanita iblis di rumah adalah milikmu. Kakek, waktu sudah tidak awal lagi. Semua orang sebaiknya istirahat lebih awal. 7 hari lagi saya akan mengadakan acara minum anggur di Linginsai. Mengumumkan kepada semua orang atas. Cucu saya, Li Dafu, telah ditemukan. Selama saya mendapatkan pengakuan dari Tuan Li, maka saya adalah putri kecil yang sebenarnya dari keluarga Li, Lin Xiao. Tidak ada gunanya berbicara lebih jauh. Nanti saya juga akan mengumumkan tunangan Xiao Li. Kalian berempat bersiap-siaplah. Iya, kakek. Xiaolin, aku akan membawamu istirahat. Baik, kakek. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jangan kira karena kamu baru saja berbicara padaku, aku akan menghargai kebaikanmu. Kamu salah paham. Kamu pikir aku tidak membiarkanmu melayani nona kecil dari keluarga Li untuk membantumu? Kamu sangat salah. Aku menyimpanmu di sisiku. Hanya untuk sengaja menyusahkanmu, menyiksa dan memerintahkanmu. Sudah siap mental? Aku merindukanmu. Pekerjaan ini tidak akan pernah selesai. Jangan berharap untuk tidur malam ini. Menghidupi satu keluarga itu sulit sekali. Aneh, kamu adalah istri sahku. Tapi aku adalah orang yang kamu bersedia untuk bersama. Pakaian ini adalah milik seorang artis. Hati-hati, aku bisa jadi cemburu. Apakah kamu melihat sebuah jimat ketika nona kecil membantuku mencuci pakaian? Sebuah jimat berbentuk giok? Hanya yang ini. Bagaimana mungkin aku bisa melihat jimatmu? Jimat ini selalu ada di tubuhku. Benarkah? Aku kasih tahu kamu ya. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Li. Jika kamu berani berbicara padaku seperti itu lagi, aku akan minta kakekmu mengusirmu. Baiklah, pewaris yang terhormat. Kasihan Sakura sudah menunggu 15 tahun. Kok bisa ada barang seperti ini? Seandainya pelayan kecil itu adalah nona kecil, pasti bagus sekali. Kenapa Xiaoli pulang? Aku malah merasa gelisah. Panggil orang. Buatkan aku semangkuk sup penawar alkohol. Nona kecil. Kakak Qiongchen. Kenapa kamu minum sebanyak itu? Apa ada masalah yang mengganggu pikiranmu? Saya tidak. Kakak Qiongchen, kamu tidak perlu menahannya. Saya akan membantumu. Cepat cium saya, cepat cium saya. Saya dengar, kamu hanya suka mencium setelah minum alkohol, kan? Tidak bisa. Kamu adalah putri kecil dari keluarga Lin. Iya. Saya adalah putri kecil dari keluarga Lin. Kamu juga salah satu tunangan saya. Saya ingin melakukan apa? Apakah kamu ingin melawan? Apakah kamu mengancam saya?
Huo Dingzhen, berhenti di sana. Keluarga Lin begitu kaya. Tidak bisa memanggil lebih banyak orang? Rumah sebesar ini. Harus saya pukul sekali? Kepala Kuo. Seberapa banyak Huo sudah minum? Dia bukan pacar kesukaannya saat mabuk? Tuan Huo terlihat sedikit berbahaya seperti ini. Xiao Li. Sudah bilang, saya bukan Xiao Li. Nama saya Lin Xiao Xiao. Tolong bantu saya. Bantu apa? Tolong kedipkan mata saya. Gao Lipeng memang sedikit tampan. Tuan MU, Anda adalah tunangannya Xiao Xiao. Tidak boleh seperti itu. Iya. Aku adalah tunanganmu. Jadi aku hanya ingin bertanya padamu. Ini adalah beberapa tuan muda. Kak 11 benar-benar keterlaluan. Bangsat. Lin Xiao Xiao, kamu benar-benar merusak urusanku. Kamu berani menyakiti Presiden Huo. Panggil orang. Xiao ya. Bantu bawa Tuan Huo kembali ke kamar untuk beristirahat. Baik. Baiklah, kamu Ling Xiao Xiao. Saya susah payah mendapatkan kesempatan untuk merebut Huo Tingchen. Ternyata kamu lagi-lagi menghalangi jalan. Nona Xiao, Tuan Huo hanya sembarangan ketika mabuk. Saya adalah tunangan Tuan Huo. Kalau dia mabuk, kenapa tidak mencariku? Apa dia mau mencium kamu, si pelayan? Hahaha, wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Dia merasa bisa dibandingkan dengan nona kecil? Dengar itu? Siapa yang percaya pada kata-katamu? Tidak bisa hanya karena kamu adalah nona kecil dari keluarga Li lalu tidak menghormati orang. Kamu adalah pelayan keluarga kami. Benar. Iya. Kamu juga layak membicarakan tentang penghormatan? Koyakan bajunya dan berikan padaku. Lihat apakah itu benar atau tidak. Tidak tahu malu. Apa? Pergi? Lepaskan saya. Pergi. Benar. Ayo, lepaskan bajunya. Lepaskan juga rok dia. Pelayan ini mengganggu saya. Kamu harus bantu saya. Bantu? Pasti bantu saya sebentar ya. Kirim video kalian ini ke internet. Biarkan mereka melihat betapa tidak menyenarkannya putri kecil keluarga Li kita. Kau harus mengunggah ini ke internet. Biarkan mereka salah paham bahwa aku memanfaatkan kedudukanku. Bukankah begitu? Fushen sedang membantuku, bukan? Fushen, kau adalah tunanganku. Mengapa kau membantu pembantu itu? Kau menyukainya? Guruku adalah tunanganmu. Atau malah guru MU? Tapi dia adalah menantuku. Hanya aku yang bisa mengganggu. Jika Ho Tingchen tahu, dia akan terus-menerus dipaksa minum. Ho Tingchen yang mabuk suka merobek pakaian orang. Tapi dalam keadaan sadar, dia akan menguliti kulitmu. Kamu bagaimana tahu? Aku tidak peduli. Malam ini apapun yang terjadi, jangan buat Ho Tingchun mabuk. Aku rasa kamu mungkin salah paham tentang aku. Meskipun Float Life biasanya selalu memanjakan aku, tapi sekarang dia terlihat jauh lebih baik hati. Lina Xiao Xiao, kali berikutnya kamu tidak akan beruntung seperti ini. Apa yang kau lihat? Matamu hampir menempel di tubuh Kang Dechen. Aku tidak. Tidak. Jangan percaya padanya ketika dia hangat setelah minum. Ketika dia sadar, dia sepenuhnya menjadi makhluk beku. Dia ya.
mengalami masalah emosional yang serius. Sindrom ketidakpedulian emosional. Itu apa? Huo Jinshan ya. Waktu kecil adalah ayah. Tidak disayangi dan tidak patuh, dikurung di ruang belajar sampai usia 13 tahun. Sehingga ya, sepenuhnya menutup emosinya. Dia tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Jadi, ciuman-ciuman itu sama sekali tidak berarti baginya. Kamu, pembantuku yang kecil, jangan bermimpi-mimpi aneh. Jangan salah mengira dia ramah karena sudah minum alkohol. Saat dia sadar, dia benar-benar dingin dan tanpa emosi. Dia menderita dari sindrom ketidakmampuan untuk merasakan emosi dengan serius. Dia seharusnya acuhkan. Apa arti merawat Le? Hu Zongshan. Sejak kecil dia dibesarkan di perpustakaan hingga usia 13 tahun sebagai anak yang patut diacungi jempol di keluarganya. Sampai akhirnya menutup dirinya sepenuhnya dari perasaan. Dia tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Karena ciuman-ciuman itu sama sekali tidak berarti baginya. Seorang pembantu kecil seperti saya tidak usah berpikir hal-hal yang tidak-tidak. Kasur di rumah Gong Ying sungguh nyaman. Tentu saja nyaman. Bahkan jika itu untuk seorang pembantu. Setidaknya harganya 100.000. Rasanya enak. Tak heran dengan yang 1 juta. 1 juta ini tidak akan bisa didapatkan. Apa aku sedang bermimpi? Aku melihat malaikat. Malaikat. Aku tidak suka panggilan itu. Pemuda ini lebih suka disebut Ai Chansi. Kau sudah cukup, Tuan Muda. Bagaimana kau bisa di tempat tidurku? Tidur ya. Kamu, bagaimana kamu masuk? Masuk lewat pintu. Kamu pikir sudah dikunci? Aku seorang penggemar rahasia yang jago membuka kunci. Aku belajar beberapa trik darinya. Aduh, jangan bilang lagi. Tidur lagi saja, bukan? HMPH. Gila ya. Siapa yang mau tidur lagi denganku? HMPH. Sungguh pelit. Aku tidur sendiri saja. Mengapa kau tidak kembali ke kamarmu sendiri untuk tidur? Oh, terlalu bising. Setelah bekerja, kita semua memiliki kamar sendiri. Ada apa dengan kebisingan? Oh, karena terlalu dekat jadi terdengar bising. Seorang dewasa seperti ini masih tidur bersama anak kecil? Dr. Fang Wei, ada apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Sekarang jam berapa? Pukul 9.13. Setiap pagi saya harus sarapan tepat jam 9. Kamu adalah bintang di rumah. Sekarang sudah jam 9.13. Kamu baru saja keluar dari dalam rumah? Sinan ada di kamarmu. Aha. Bagaimana mungkin? Saya adalah penggemar Tuan Sinan. Saya sedang mendengarkan lagunya. Kok mobilnya muncul? Kenapa dia muncul saat seperti ini? Ah, ternyata kamu juga penggemar saya ya. Kamu membuatku tidur dengan nyenyak. Sepertinya aku harus memberikanmu hadiah besar sebagai penggemar. Apakah kalian sudah tidur? Kamu sendiri? Sudah tidur, Dr. Guwei. Kamu salah paham. Maksud Tuan Sinan adalah aku mengucapkan selamat tinggal, aku merindukanmu. Aku tidak peduli bagaimana kamu berurusan dengan mereka, tapi pekerjaan sebagai aktris harus kamu lakukan dengan baik. Aku adalah Tuan Kue, bukan? Ibu Fei. Maafkan saya. Dr. Kuo. Ah, mataku. Mataku. Apa yang kamu teriakan? Ambil semua pakaian kotor dan disinfeksi.
Aku akan mengirimkan waktu makan dan buang air setiap hariku padamu. Kamu ingat harus merencanakan dengan baik. Aku tidak ingin kejadian seperti hari ini terulang lagi. Dan krim perawatan adalah satu-satunya yang normal. Setengah hari saja, tuan rumah diunsai satu persatu ada masalah. Bangun jam 7 pagi. Pukul 5 lewat 7 buang air. Pukul 7.10 minum air hangat. Pukul 7.15 minum kopi es. Pukul 7.20 olahraga aerobik. Pukul 7.50 olahraga anaerobik. Bukan dokter. Tiba-tiba otaknya bagus. Dan Aozong. Bantu aku lepaskan kacamataku. Dia memang tidak akan jatuh cinta pada siapapun. Jika aku adalah Xiao Mis, saya akan memilih Hao Ting Chen. Kau jangan bermimpi. Aku tidak akan jatuh cinta padamu. Kau tanpa sengaja mengungkapkan pikiranmu. Pikirkanlah, kau itu siapa? Kau maksudnya apa? Baru saja datang ke rumah Li sebagai pembantu lalu mencoba menarik perhatian tuan muda. Aku tidak mencoba menarik perhatiannya. Dia yang menggoda aku. Aku mencoba mendekatinya saat aku mabuk. Jelas-jelas kamu yang mabuk dan menciumnya secara paksa. Berusaha merebut nyawa putri kecil keluarga Li. Identitas yang sembarangan. Aku tidak. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Ibuku benar-benar memberiku sebuah giok rindu. Hanya saja ibumu yang kehilangan di rumah Lin Lin. Jadi aku sarankan kamu jangan menggangguku. Sebenarnya aku tidak akan menyukai orang rendahan yang penuh dengan kebohongan seperti kamu. Aku berbohong padanya seolah dia ibuku. Aku tahu kalian berempat hanya melihatku sebagai orang rendah yang tidak berharga. Tapi meskipun aku miskin, aku tetap punya harga diri. Aku tidak akan membiarkan orang lain mempermainkan hal tentang ibuku. Sepertinya kata-kataku barusan memang sedikit berlebihan. Maafkan aku. Lin Xiao Xiao, aku percaya padamu. Kau perempuan jalang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya merebut pria dariku. Bagaimana bisa kau sembarangan memukul orang? Nona kecil biasanya sangat baik kepada kita. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Saya tidak. Keempat tuan muda adalah tunangan nona kecil. Kamu menggoda Tuan Huo di sini dan kami telah menangkapmu. Saya tidak menggoda Tuan Huo. Saya tidak. Berhenti. Dengan saya di sini, jangan. Lin Xiao Xiao, jangan begitu tidak berharga. Jangan sampai terbangkitkan, tidak boleh. Xiong Chen, kamu adalah tunanganku. Kenapa kamu berbicara kepada gadis kecil ini? Ya, bagaimana aku bisa menjadi tunangan gadis kecil itu? Aku, pelayan kecil ini, sedang bermimpi siang bolong. Nona Li yang begitu kasar dan tidak sopan. Apakah aku harus menghabiskan sisa hidupku dengan wanita seperti ini? Ah! Xiao Li, apakah kamu baik-baik saja? Qiu Chen, kamu mendorongku hanya untuk gadis kecil ini. Orang yang berkuasa memperlakukan orang yang lebih rendah dengan kejam. Apakah itu masuk akal? Aku adalah putri kecil keluarga Li. Dia hanya seorang pembantu, seorang pelayan. Aku bisa mengutuk dan memukulnya kapanpun. Mengapa tidak? Ada suami yang kasihan. Siapa yang berani mengganggu cucuku yang baik? Apa dia teringat sesuatu lagi? Kakek ini Rin Xiao. Dia kemarin ingin merampas identitasku. Hari ini masih ingin merampas tunanganku. HMPH. Kakek ini paling sayang padaku. Lin Xiao Xiao, kamu tunggu saja untuk mati. Aku tidak, aku hanya berbicara dengan Tuan Huo. Ini adalah kesalahpahaman dari nona kecil. Seorang bayi perempuan. Ada hakmu untuk berbicara? Berkata banyak, apa gunanya? Tidak ada yang akan percaya padaku. Kakek, aku sudah bilang kamu untuk datang ke Lin Xiao Xiao. Bersujud, bersujud. Kakek Li, ajari dia yang kurang ajar itu. Cucuku tidak berhak untuk menyela.
Di pagi hari, aku menaruh harapan besar padamu. Sejak awal, aku sudah menyerahkan harta keluarga padamu. Kamu adalah menantu yang paling aku sukai. Bagaimana kamu bisa mengecewakanku seperti ini? Kakek, aku. Kamu baik-baik saja kan? Harus perhatian kesehatanmu, kakek. Benar-benar. Kakek sudah tua. Harus bantu kakek untuk merawat kakek, kakek. Kakek telah memberi asuhan kepadaku. Aku tidak bisa mengecewakan harapannya. Baiklah ya. Lin Xiao Xiao, Lin Xiao Xiao. Kau adalah putri sejati keluarga Lin. Bagaimanapun juga, nasibmu yang rendah tidak bisa menekan keberuntunganmu. Seluruh keluarga Lin dan para pangeran di Cloudlink House ini semua milikku. Si kecil banteng sudah kembali. Mengapa belum datang melayanku? Apa yang terjadi padamu? Bukan apa-apa. Hanya saja. Aku tersandung sedikit. Aku akan mengambil segelas air untukmu. Jangan bercanda denganku di sini. Pemuda bangsawanmu tidak mudah dikalahkan, bukan? Siapa yang memukulmu? Tidak ada yang memukulku. Apakah itu Little Miss? Aku hanya pembantu di rumah Lin Yun. Paling rendahan saja. Siapa yang tidak bisa memukulku? Apa kamu bicara omong kosong? Pasti pemuda Fushan senang melihat aku dipukuli, kan? Karena akhirnya ada orang yang menggantikanmu untuk menyiksaku. Dia tidak salah. Aku membiarkannya di sampingku untuk menyiksanya, tetapi... Melihat dia dipukul, kenapa aku bisa begitu marah? Aku membiarkanmu di sampingku untuk menyiksamu sendiri. Sekarang Ye Luo mendahuluiku. Aku pasti tidak setuju, aku pergi. Mau kemana? Mencari kakek? Aku pasti akan memberimu suara. Aku tidak pergi, kamu tidak bisa kehilangan gerakan ini. Bodoh, ini semua untuk kebaikanmu. Apa kamu sangat membutuhkan uang? Benar, saya masih perlu menghasilkan uang untuk membiayai sekolah Kak Lin. Saya tidak bisa dipecat. Coba lihat, Kak Lin itu siapa? Mengapa ekspresi Tuan Fushan terlihat begitu tidak enak? Tuan ini sedang bertanya padamu. Kak Lin itu siapa? Sepertinya para tuan ini menganggap saya seperti kucing atau anjing kecil. Kalau suka, datang dan usap sedikit. Kalau tidak suka, tinggal tendang saja. Sudah cukup dengan semua kebohongan ini. Bohonglah padaku. Brolin adalah tunangan saya. Tunangan. Kau sudah punya tunangan. Lalu mengapa kau berani main-main dengan saya? Kapan aku pernah main-main denganmu? Kau wanita jahat. Kau begitu suka memainkan pria. Bukannya begitu, saya tidak. Saya hanya ingin bermain. Jangan, lepaskan saya. Tolong lepaskan saya. Jangan pergi, tolong lepaskan saya. Jangan. Jangan. Huo, kenapa kamu datang? Hari ini saya bertanggung jawab atas kejadian kamu dipukul. Hei, saya. Apakah bos Huo yang menderita sindrom ketidakpedulian emosional akan peduli padaku? Kau baru saja datang ke Lingyun Village. Beberapa situasi masih belum terlalu kau pahami. Situasi apa? Meskipun keempat dari kami terlihat seperti teman yang sukses. Sebenarnya kami semua memiliki masalah. Benar, keempat dari kami memiliki trauma mental yang cukup serius. Perilaku dan tindakan kami tidak sama seperti yang lain. SN Ying terlalu cantik. Saat kecil hampir diserang. Itu sebabnya dia tidak bisa tidur sendiri sekarang. Bukan hanya kamu. Kami berdua juga dibuatnya kesal saat dia mengambil buah. Sunan terlihat ceria di bawah sinar matahari. Ternyata dia memiliki masa kecil yang sulit. Cantik tidak selalu baik. Ayah Wei Kuo tampaknya menderita penyakit kotor. Itu meninggalkan bayangan besar padanya. Membuatnya memiliki kecemasan yang sangat serius. Sangat menolak orang luar. Jadi nenek itu juga tidak bisa meludah di depanku. Ini meninggalkan trauma psikologis yang besar bagiku. Mengenai Fu Sheng, Ibu Fu Sheng sangat suka berpacaran. Terus-menerus bercerai dan menikah. Akhirnya bahkan mengirim Fu Sheng ke panti asuhan demi berpacaran. Jadi ketika hubungan melampaui kendalinya, itu bisa memicu gangguan bipolar yang sangat serius. Ternyata begini. Tidak heran dia sangat tidak stabil emosinya.
Walaupun mereka terlihat sangat menyebalkan. Tapi mereka bukan orang jahat. Kamu tidak perlu khawatir. Cukup lakukan pekerjaanmu dengan baik. Mengapa bos Bao khususnya mengatakan ini padaku? Ini adalah belas kasihan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Aku tidak pernah berbicara tentang hal ini kepada orang luar. Mengapa harus mengatakan begitu banyak padanya? Semua orang tinggal di Lingyun sini. Aku tidak ingin ada salah paham yang tidak perlu. Lalu, bagaimana dengan Tuan Huo? Apa? Tuan Huo yang mabuk dan yang sadar adalah dua keadaan yang berbeda. Apa penyebabnya? Rasa sakit dan bayang-bayangmu. Aku benar-benar ingin mendengar kamu mengatakannya sendiri. Kamu hanya seorang pembantu. Menyelidiki urusan majikan secara sembunyi-sembunyi. Kau telah melintasi batas. Wah, keren sekali. Hei, bisakah kau tidak begitu lemah? Air liurmu sudah menetes. Kau tidak mengerti. Lukisan ini dijual dengan harga tinggi sebesar 300 juta yuan di lelang Cinda. Namun, ia dipajang begitu saja di sini. Rumah Lin Yun mana ada barang murah. Bahkan toilet di kamar tamu pun terbuat dari emas murni. Benar-benar pantas menjadi putriku yang baik. Sekali saja, aku sudah berubah menjadi Nona Li. Mulai sekarang, kamu hanya ayah angkatku. Aku juga bukan putrimu. Kalau mereka menemukan identitasku yang sebenarnya, kita berdua akan mati. Iya, iya, iya. Aku salah, Nona Li. Nona Jia. Lin Xiao Xiao. Lin Xiao Xiao sudah berhasil mendekati dua pangeran muda begitu cepat. Apa ini maksudnya? Bukankah dia tunanganmu? Mengapa dia berbicara dengan wanita seperti itu? Kalian tiga pergi dan ajarin Lin Xiao Xiao untuk baik-baik. Orang yang berani membuli putri kecilku. Dia mencari mati, ya kan? Kami sudah lama di sini. Ada yang iri, ya? Aku bilang kau untung saja. Satu pun tidak akan dilewatkan. Satu persatu disiksa. Saya bilang saya tidak berhubungan dengan mereka. Tidak berarti tidak. Masih berani membela diri. Bahkan jika kamu membunuh saya tidak akan mengakui hal yang tidak saya lakukan. Saya tidak akan mengaku. Baiklah, cari mati ya. Tuan, kau pergi mati saja. Tekan dia. Siapa yang membiarkan kalian masuk ke kamar tidur? Apa yang terjadi? Lily, kau telah membunuhnya. Mengapa kau bisa berkata seperti itu? Aku hanya ingin mengajarkannya satu pelajaran. Kami tidak bermaksud untuk membunuhnya. Sekarang dia perlu dilakukan respirasi buatan segera. Jika tidak, dia akan mati dalam 3 menit. Kalau begitu, Dr. Kuo, cepatlah menyelamatkannya. Dia sekarang penuh dengan darah. Tapi saya adalah dokter. Saya tidak bisa menerima pendidikan. Saya ingin kembali. Sebuah pintu berada di garis depan. Dia bahkan meninggalkan Lin Xiao Xiao di tempat tidurnya. Cepat pergi. Saya adalah dokter yang menghususkan diri. Jangan bawa senjata untuk menyelamatkan saya.
ternyata berinteraksi dengan orang. Tidak seburuk yang saya bayangkan. Saya tidak memanfaatkan kamu. Saya sedang menyelamatkanmu. Jangan berpikir terlalu banyak. Astaga, saya benar-benar berada di tempat tidur Dr. Gu yang sangat perfeksionis. Dia pasti akan membunuh saya. Maaf ya, Dr. Gu. Saya tidak sengaja mengotori tempat tidurmu. Saya akan segera membersihkannya. Dr. Gu, terima kasih telah menyelamatkan saya. Tapi kau tidak perlu membenciku sampai segitunya juga, kan? Kau bahkan enggan membersihkan kamarmu sendiri yang kau kotori. Belum sempat kau suruh aku pergi. Pak Shenan. Ada banyak pelayan di rumah Qin Yun yang bisa menenangkanmu tidur. Kau tidak perlu datang ke sini setiap hari. Pak Shenan menangis. Apakah dia sedang mimpi buruk? Jangan. Jangan sakiti Sinan. Apakah itu mimpi tentang orang yang menyakitinya? Sinan sangat takut. Tidak usah takut. Aku tidak akan menyakitimu. Ibu. Bayi tidak akan mati. Ayah tidak terlalu tepat, kan? Tolonglah. Bayi tidak akan mati. Kemudian jangan pernah meninggalkanku lagi, oke? Oke. Bangun, bangun kau. Ada apa lagi sekarang? Semalam malam aku sepertinya bermimpi. Apakah kau melakukan sesuatu kepadaku, Tuan Sinan? Apakah kau yang menyelinap ke kamarku? Sekarang kau bertanya apa yang kuperbuat kepadamu. Aku tidur dengan memelukmu. Lalu, apakah aku sempat mengatakan sesuatu padamu? Apa yang Yongmu katakan padamu? Dia seharusnya tidak ingin aku tahu tentang perasaannya. Jadi, mungkin dia malu. Kamu mengatakan banyak hal. Ah, aku mengatakan apa saja. Kamu bilang, aku adalah gadis paling baik dan paling lucu di dunia. Oh, kamu punya keberanian besar. Berani-beraninya dia menggodaku. Aku takut banget nih. Bukankah tidak ada yang pernah memberitahu padamu di pagi hari bahwa bermain-main dengan pria itu sangat berbahaya? Apalagi di tempat tidur. Sudah kacau, terlalu jauh. Kapten sudah bangun belum? Kedua anak laki-lakimu, keluar dari sini. Anak itu milikku. Lin Xiao Xiao milikmu. Mengapa saya ingat Lin Xiao Xiao adalah pembantu kami yang seharusnya untuk 4 orang? Saya yang memintanya untuk tinggal. Kalau bukan karena saya mengambilnya, dia telah disambar oleh saudari Xiao Xiao sejak lama. Lin Xiao Xiao. Lihatlah sekarang pukul berapa. Di mana sarapan saya? Strawberry. Mengapa kamu juga ikut merebut dia dengan saya? Hehe baik. Ayo mulai, ayo mulai. Mulai saja tidak apa-apa. Sekarang juga datang. Apakah kamu masih malu mengatakan bahwa Lin Xiao Xiao adalah pembantu pribadimu? Aku hanya berpikir sembarangan. Ketika kamu membersihkan, apakah kamu melihat dokumen saya? Oh, kakak tertua juga datang. Datanglah dengan tepat. Saat kita 4 orang sudah ada di sini, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh 4 pria itu? Apakah mereka ingin merendahkan diri? Tentu saja. Untuk menentukan siapa miliknya Lin Xiao Xiao. Baiklah kau, Lin Xiao Xiao. Kau benar-benar berhasil mendapatkan mereka semua. Apa maksud Lin Xiaoi saat menghitung? Maksudnya adalah seperti yang tertulis. Kakek telah membagikan semua pembantu dari keluarga Lin Yunsai kepada kakak Xiao Xiao. Hanya tersisa Xiao Xiao sendiri untuk melayani.
Meskipun Lin Xiao memiliki penampilan yang biasa-biasa saja, tidak memiliki pesona, dan sangat biasa, tapi saya tidak bisa menyangkal bahwa dia sangat penting bagiku. Kalau begitu, kalian serahkan dia padaku. Aku akan memberikan setiap dari kalian 100 pelayan lagi. Kau jangan banyak bicara. Sanan, bukankah kau hanya ingin mencari seseorang untuk membantuku meredakan? Dengan cara ini, kau bisa membeli kembalian. Aku akan memberimu 1000 yuan. Tidak, tidak. Waktu makanku sudah terlambat 10 menit. Apa? Waktu makanmu. Sekarang sudah saatnya kau menemani aku ke sekolah. Tidak, aku bilang tidak, tidak. Kau, jangan berisik, Lin Xiao. Aku adalah selir kecil dari keluarga Li. Kau, seorang pelayan busuk, kenapa bisa mengatur 3 tuan? Semua ini demi hidupmu. Untunglah Ho Tingchen tidak terpengaruh olehmu. Apakah kalian bertiga sudah cukup berisik? Apakah Ho Tingchen juga menyukai pelayan kecil ini? Apakah kalian bertiga sudah cukup berisik? Lin Xiao itu manusia, bukan mainan. Merebut-rebut seperti ini, itu namanya apa? Sekarang kita hanya punya kamu. Kamu mau bilang apa? Ya, setiap hari ada 24 jam. Kita berempat. Lin Xiao hanya bisa menemani setiap dari kita selama 6 jam setiap hari. Meskipun hanya perlu ada yang menemani saat tidur. Tidak perlu menyiapkan makanan untuknya pada waktu yang tetap. Tidak perlu ada yang menemani dia bersenang-senang. Sudah cukup, dan aku. Huo Tingchen, apa yang kau butuhkan dariku? Huo Tianchen, apa yang kau butuhkan dari Lin Xiaosui? Ini urusanku. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Apakah ada arti dari lukisan saya bagi kalian? Sekarang aku ingin menguasai Lin Xiao, mungkin sudah terlambat. Yang lain saya tidak peduli. Yang penting dia ada saat saya tidur. Saya harap itu tidak mempengaruhi waktu sarapan saya. Kalau begitu, kata-kata saya tidak bisa diubah. Jika sekarang waktu lemari es lebih lambat daripada saya, kamu ini rendahan. Pergi dari sini. Kamu gila apa sih? Berani sekali. Bagaimana cara kamu berbicara dengan Tuan Putri ini? Kau adalah putri kecil dari keluarga Li. Kau bukan ayahku. Lalu bagaimana aku bisa berbicara denganmu? Apa aku harus berlutut melayanimu? Tapi kau juga tidak bisa menuduhku hanya karena seorang pelayan. Pelayan. Tuan Fengshen. Aku. Di mata Tuan ini, pelayan ini jauh lebih penting darimu. Kalian berempat hanyalah pengasuh yang diberikan kakekku untukku. Masa depan kalian sepenuhnya ada di tanganku. Makna keberadaan kalian sepenuhnya karena aku. Jika kalian berani membuatku tidak senang, aku akan membuat kalian tidak bisa hidup. Nona Xiao, ada yang bisa saya bantu? Silakan perintahkan saya untuk pergi. Sialan kamu. Jangan terburu-buru. Bukan. Ini sudah memukul wajahnya. Dia tidak memanggil Nona Xiao. Sebelum saya memilih tunangan, kalian. Semuanya adalah milik saya. Lalu bagaimana jika kamu tidak bisa menikah seumur hidup? Kalau begitu, kalian akan selamanya milik saya. Sebaiknya kalian semua menjaga diri dengan baik. Jangan terlibat dengan wanita kecil ini. Jika tidak, saya akan membuatnya menghilang dengan mudah. Persiapkan diri kalian dengan baik. Pikirkan tentang situasi apa. Bagaimana kakek bisa punya gadis kecil? Cucu perempuan yang buruk itu sungguh tidak bisa dimengerti. Putra sarjana segera tiba. Waktu makan Tuan Penasihat. Sekarang waktu ini milik Tuan. Tuan tidak senang. Bagaimana kamu bisa memikirkan orang lain? Kamu adalah Tuan yang tinggi. Di sekelilingmu ada begitu banyak orang yang melayanimu. Kau bahkan punya kesempatan untuk menikahi putri kecil dari keluarga Li. Apa yang membuatmu tidak bahagia? Apakah kamu akan senang jika Wei Xiang tidak bersama orang yang aku cintai? Aku tidak senang sekarang. Lepaskan aku. Kebetulan aku adalah kau yang kekanak-kanakan.
Kakak tingkatku ini takut tidak ada yang bermain basket. Aku sengaja datang untuk melihat. Tidak mendengar senior. Pemilik datang. Senior Fushen. Kamu bajingan. Mengapa kamu di sini dengan Senior Fushen? Pak Dewa Angin benar-benar tampan. Barusan itu kamu yang melompat, kan? Jangan sentuh dia. Dia pacarku. HMPH. Lin Xiao Xiao, kamu sudah punya kemampuan, jadi harus bertanggung jawab sampai akhir. Apa yang ada di tubuhku sudah terlalu berlebihan. Permisi, dokter. Apakah perlu makan sebelum masuk ruang operasi? Tahan ruang operasi. Aku ingin kamu membantuku melepas pakaian. Melepas pakaian. Dokter Luen, apakah kamu di sini? Dokter Luen, aku di sini. Dokter Luen, kenapa seluruh tubuhku berlumuran darah? Ini karena kesalahan saat operasi. Bantu aku melepasnya. Kenapa tidak melepasnya sendiri? Jantungku. Kau biarkan aku melakukannya. Waktumu sekarang milikku. Apapun yang aku minta, kau harus melakukannya. Baiklah. Celanamu juga rapi. Bantu aku mencurinya. Tidak apa-apa, di dalam celana masih ada celana dalam. Kan tidak telanjang bulat. Kenapa kamu tidak pakai celana dalam? Kok mendengus? Kenapa? Jadi malam ini ada pertunjukan, aku harus pergi membantu. Jaga dokter dulu. Tidak usah, kamu makan dulu saja. Tunggu sampai kita menikah. Kamu akan jadi milikku seorang. Seks 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 Monica. Datang tepat waktu. Tolong oleskan minyak padaku. Ini tidak baik, kan? Sekarang di luar ada 30.000 wanita. Semua mengikatku hingga tidak bisa bergerak. Jika kamu benar-benar tidak mau seperti itu, aku bisa memanggil salah satu dari 30.000 itu untuk membantuku. Mereka semua sangat lapar. Tebak, apakah mereka akan melakukan sesuatu yang sangat berlebihan terhadapku yang imut ini? Baiklah, baiklah. Pekerjaan ini. Kamu benar-benar menyiksa orang, ya? Kenapa kamu tidak pakai celana dalam? Pakai saja sofa itu. Apakah kamu ingin semua orang di rumah sakit berkumpul dan mengawasi? Dokter yang masuk ruang operasi harus memastikan semuanya steril. Jadi tidak boleh memakai pakaian pribadi sendiri. Ini adalah pengetahuan umum. Pengetahuan umum,
Tapi kamu tidak bisa membiarkan wanita kamu membantumu melepas pakaian. Aku sudah memikirkan hal itu. Apa? Aku bisa menikahimu. Ah. Terima kasih. Bukankah kamu selalu ingin menikahi nona kecil dari keluarga Li? Saya memiliki kebersihan yang sangat parah. Tidak bisa berinteraksi normal dengan wanita biasa. Lalu, bukankah saya juga wanita biasa? Kamu berbeda. Lagi pula, kamu belum pernah merasakan sentuhan fisik. Sentuhan fisik apa? Tidak ada, benar-benar tidak ada wanita. Apa saya tidak baru saja memberikan kamu pernapasan buatan? Setelah itu, kamu tidak mau mengakui? Iya, benar. Tanya saja. Kamu mau ngapain? Selesaikan yang itu. Kamu ngapain? Tanganmu sangat ajaib. Mungkin karena bekas kerja sebelumnya yang meninggalkan kapalan. Setiap malam hanya dengan menggenggamnya aku bisa tidur nyenyak. Siapa yang bisa menyangka bahwa bintang top yang glamor memiliki masa kecil yang begitu menyedihkan? Lin Xiao Xiao. Tidurlah bersamaku seumur hidup ini. Sungguh brengsek. Kamu terlalu terburu-buru. Tunggu sampai aku melamar sebelum marah, ya? Sungguh brengsek, si Shiguang. Semua orang memang semakin brengsek. Apakah Lin Xiao Xiao bisa datang sebentar? Jangan-jangan, Bos Wu sudah mabuk lagi. Sekarang bukan waktuku. Kalau kamu tidak mau masuk juga tidak apa-apa. Apakah ada urusan yang ingin dibicarakan dengan saya, Pak Kuo? Tidak ada minuman. Pak Hi benar-benar sedang mencium saya. Maaf, salah. Istirahatlah lebih awal. Sepertinya kamu menyukaiku. Selamat ya. Hahaha. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kamu bilang ibuku itu orang yang sangat merendahkan diri. Dia malah menjadi penjaga pintu untuk Miss Xiao Xiao di sini. Tidak ada yang tertawa sebanyak ini saat pertemuan penggemarku. Aku sampai tertawa sampai pipiku kaku nih. Kamu semua hari ini melihat Rin Xiao Xiao? Oh, aku melihatnya. Sepertinya dia dibawa pergi oleh pacar Miss Xiao Xiao. Miss Xiao Xiao memang seperti bunga emas dan permata. Hanya dia yang pantas berada bersama 4 gadis itu. Kau benar-benar kalah oleh wanita seperti itu. Lin Xiao Xiao baru-baru ini menarik perhatian pria yang cukup menyenangkan. Tidak apa-apa, sekarang aku akan memberikanmu kesempatan untuk menghapus dosa-dosamu. Asalkan kau memasukkan ramuan ini ke dalam minuman para tuan muda. Aku bisa menghapus semua tindakanmu yang menarik perhatian pria-priaku. Jika tidak, aku akan membuatmu mati perlahan-lahan setiap hari. Tentu saja untuk merayakan pengumuman pertunangan kita malam ini. Ini bukan obat itu kan? Berdiam apa kau? Ingin mati? Pak El akhirnya berhasil menemukan cucunya. Dia sudah tidak sabar ingin memperkenalkan diri kepada semua orang. Nona kecil dari keluarga Li ini benar-benar adalah dewi keberuntungan. Kita harus membuatnya senang. Keempat tuan muda di Lingyun Residence semuanya sangat luar biasa. Tidak tahu nona kecil akan memilih siapa. Ayo, cepat dimulai. Ayo pergi, ayo pergi.
Lagi pula, para tuan muda pasti akan menikahi nona kecil suatu saat nanti. Ini hanya masalah waktu. Mereka masih baik kepada tuan muda. Aku hanya butuh musik Subochi. Xiao Qiao. Tidak baik. Lanjutkan tuangkan satu lagi. Li Xiao Xiao, apa yang kau lakukan di sini? Wajahmu mengalami pembengkakan dan memerah. Karena pembuluh darah lokal yang melebar. Kamu dipukul? Tidak, aku tersandung. Lin Xiao Xiao, apakah kamu menggunakan krim tangan Chanel untuk mengoles wajah? Atau kamu dipukul oleh tangan yang sudah diolesi krim tangan Chanel? SSSH, berani memukul majikan wanita ini? Siapa yang terlihat baik? Kamu bilang siapa? Siapa lagi kalau bukan dia? Seluruh orang-orang terhormat di dunia sudah datang. Mulai sekarang, mereka semua harus berlutut di kaki Youku. Malam ini saya mengundang kalian semua. Untuk memperkenalkan cucu saya, Li Xiaojia. Semua orang tahu, cucuku yang kandungnya telah mengembara selama 15 tahun. Terima kasih kepada keluarga Ye yang telah menampung cucuku. Silakan Tuan Yeye berbicara beberapa kata baik. Setelah kami mengadopsi cucu Ye, kami sungguh-sungguh berusaha. Makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya semuanya yang terbaik. Setiap bulan, biaya hidup Yeru mencapai 100. Bukan 1,000 juta ya. Apakah ini datang untuk menagih Nenek Li? Benar-benar orang kampung. Dengan uang segini masih layak dibicarakan? Bukan hanya ini. Saat upacara dewasa, saya menghabiskan 3 juta untuk membelikannya mobil. Lalu menghabiskan 5 juta untuk membelikannya rumah. Masih ada lagi, masih ada. Terima kasih, keluarga Ye. Meskipun hanya merawat cucu perempuan, hahaha. Untuk menunjukkan rasa terima kasih, saya akan memberikan kontrak kerjasama senilai 10 miliar. Sekarang saatnya memilih calon menantu saya. Saya akan memperkenalkan beberapa calon menantu saya kepada Anda semua. Mereka adalah Presiden Grup Li, Huo Tingchen. Dr. Gui, dokter bedah terkenal di dunia. Sinan, bintang populer global. Fusi, mahasiswa berprestasi dari universitas terbaik di dunia. Xiaolin, ayo. Pergilah dan pilihlah yang paling kamu sukai. Lalu tari pembuka bersamanya, ya. Baiklah kakek, saya salah. Hahaha. Kamu cemburu apa? Keempat tuan muda memang seharusnya milik nona kecil dari keluarga Li. Dia datang, dia datang. Dia berjalan ke arah saya. Aku mau dia, dia terlihat sangat kotor. Tidak, saya juga mau minum satu gelas. Ini tidak mungkin begitu kebetulan. Obatnya pasti tersebar di dalam gelas ini. Tidak, aku juga harus minum 2 kali. Kalian. Siapa di antara kalian yang minum anggur yang sudah diobati? Aku harus minum 1 gelas lagi. Apa kamu sudah melakukan semua yang Lin Xiao Xiao minta? Nona kecil. Xiao 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 Xiao. Sepertinya saya bermimpi yang sangat bahagia. Xiao 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 Xiao. Dalam mimpiku Xiao 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 Xiao. Bersama orang yang saya suka.
Mimpi ini terasa sangat nyata. Belum pernah merasa sekecewa ini. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Huo ada di tempat tidurku? Apa semalam saya tidak sedang bermimpi? Ah, jangan tarik selimutku, menyebalkan. Tuan San Sinan juga ada di sini. Jangan ribut, tidurlah dengan baik. Ah, kotor sekali, Tuan Fushan juga. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu di sini? Kalian juga di sini? Siapa yang menjadi pemimpinku? Silakan duduk. Baik. Kakek, kamu sudah melihatnya. Orang jahat itu Lin Xiaojiu. Dia memang sengaja. Kenapa dia tidak bisa minum satu botol, tapi masih berlagak kuat? Siapa yang tahu? Satu gelas saja sudah pingsan. Wajahnya begitu merah. Sepertinya ada cerita persahabatan. Kalian adalah tunangan yang dipilih kakek untukku. Kalian tidak seharusnya terlalu peduli pada seorang pelayan. Seharusnya kalian peduli kepada orang yang harus kalian puaskan, yaitu saya. Pikiran. Kakek, kejadian ini tiba-tiba. Saya akan mengantar Xiao Xiao untuk istirahat. Saya akan membantunya. Saya akan membantunya. Kakek, saya akan mengawasi mereka. Kakek, saya seorang dokter. Mereka membutuhkan saya. Saya pergi lihat dulu. Hai kalian di sini. Wah, siapa sebenarnya pembantunya ini? Keempat pangeran ini ternyata sangat tegang dengan seorang pembantu. Benarkah? Tingkat kepedulian mereka terhadap seorang pembantu bahkan melebihi Little Miss. Kakek, Little Miss Ling Xiao Xiao ini. Dia tidak sederhana pikirannya. Sejak dia datang ke Ling Yun Mansion, dia selalu bertentangan dengan saya. Sebelumnya dia ingin merebut identitas saya. Itu saja sudah cukup. Sekarang bahkan tunangan saya juga ingin merebutnya. Kakek, Anda harus memutuskan untuk saya. Berani sekali, kamu si setan kecil. Berani memperlakukan cucu saya seperti ini. Kembali ke rumah, Tuan. Tuan Wang, pengurus rumah. Bawa Nona Lin ke sini. Tuan, jangan marah. Jika Nona kecil memilih untuk menikah dengan Tuan Huo, jadi, siapa yang disukai oleh tiga tuan muda lainnya tidak ada hubungannya dengan Nona kecil. Apa yang kamu katakan ada benarnya. Kamu ini bicara sembarangan. Si Tian tidak boleh tidak sopan. Nona kecil akan menikah dengan Tuan Huo. Tiga tuan muda lainnya juga harus menikah dan punya anak. Saya rasa gadis Lin Xiao Xiao ini bagus. Dia pekerja keras dan giat. Yang paling penting, dia bisa mengatur ketiga tuan muda itu. Kakek mereka adalah tuan besar. Bukankah kau tidak menyadari sejak Lin Xiao Xiao masuk ke rumah Lin Yun? Para putra tuan tidak pernah bertarung lagi? Jika demikian, Lin Xiao Xiao ini benar-benar berjasa. Kamu tidak bisa terlalu otoriter. Karena kamu sudah dipilih untuk mengurus urusan keluarga. Bulan ini fokuslah di Perancis untuk persiapan pernikahan dengan Ting Zheng. Jangan main-main lagi. Kakekmu baik hati. Kamu, Ling Xiao Xiao, berani mengambil barangku. Jangan harap bisa tinggal di Ling Yunsai lagi. Kalian adalah ibu dan kakaknya Lin Xiao Xiao ya? Iya. Sebenarnya dia bukan anak kandungku. Dia kutip di luar, pengemis bau. Nona kecil itu tidak baik di Lin Yusai bukan? Kalau dia berani menyinggung Nona Xiao, aku akan memukulnya sampai mati. Dia. Itu membuat Lin Xiao Xiao menghilang. Uang ini adalah milikmu. Oke. Nona Susan. Bisakah saya mendengarnya? Apa yang terjadi setelah aku dan dia mabuk? Tolong beritahu saya. Sudah sebulan belum ada kabar.
Pada hari itu, setelah aku mabuk, aku dibawa oleh Ember Huo. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selain 4 pangeran muda tersebut. Saya bisa memberitahu kamu. Tapi... Lalu bagaimana bisa? Tidak bisa, ya sudah. Kalau begitu, tanya saja kepada 3 orang lainnya. Syarat yang mereka tawarkan akan lebih baik dari saya. Bagaimana kalau begini? Cium saya sekali. Aku kasih tahu kamu. Dasar kamu, brengsek. Memang suka mencuri. Gak apa-apa kan? Dasar kamu, brengsek. Memang kamu anak sialan. Gak apa-apa kan? Kamu siapa berani memukul orang di Ling Yunsai? Aku mau pukul siapa, kamu bisa apa? Astaga. Aduh. Kamu datang juga. Kamu bilang ini bukan ibumu. Lin Xiao Xiao, kali ini kamu harus pergi. Jadi, saudara laki-laki yang kamu sebut Wei Guang adalah kakakku. Maaf ya, aku sudah menipumu. Kakak Lin bukan tunanganku. Dia adalah kakakku sendiri. Dia menjalani hidup yang sangat sulit. Aku ternyata sudah menyusahkan dia begitu banyak. Sekarang kamu sudah tahu hubungan kita. Cepat beri aku jalan. Aku mau bawa si brengsek ini pulang untuk menikah dengan anakku. Bu, kamu ngomong apa sih? Aku kan anak perempuanmu. Bagaimana mungkin aku melahirkan orang brengsek seperti kamu? Kamu hanya sampah yang kutemukan di jalan. Pengemis busuk. Aku sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Tapi ini hanya untuk membuat menantu bagi putraku. Lalu, di mana orang tuaku yang sebenarnya? Orang tua yang sebenarnya. HMPH. Niu-Niu juga seorang pengemis yang bau. Saat aku menemukanmu, kau sudah mengenakan sebuah jimat yang sudah rusak. Sudah terlihat jelas itu barang yang tidak berharga, jimat. Jimat itu? Tapi harta pusaka keluarga kami. Xiao Li, kakek sekarang memberikannya padamu. Ahahaha. Jade Pendan, Xiao Lin. Akulah putri sejati keluarga Lin. Lin Xiao Xiao. Cepat beri jalan untuk ibuku. Lepaskan aku. Bagaimana mungkin ibu kandung memperlakukan anaknya seperti ini? Lin Xiao Xiao adalah orang yang aku percayakan. Bagaimana bisa kau membawanya pergi sembarangan? HMPH, masih ingin menipuku. Gadis kecil ini kan sudah dipecat dari kediaman Lianyun. Siapa yang bilang dia dipecat? Aku yang bilang. Aku adalah putri kecil dari keluarga Li. Mengecualikan seorang pelayan, apa perlu persetujuan siapapun? Aku sudah bilang pada Yue Wei. Dia adalah milik perusahaanku. Kau berhak apa untuk membawanya pergi? HMPH. Karena aku adalah nona kecil dari keluarga Li, maka seluruh keluarga Li akan menjadi milikku. Jangan bilang itu Lin Xiao Xiao. Bahkan kamu pun bisa aku usir. Nona kecil? Aku akan membawa penggoda kecil ini pergi sekarang. Ayo. Lepaskan. Kamu penggoda kecil. Jangan berani kurang ajar. Kalau bukan karena nona kecil dari keluarga Li, aku akan datang sendiri untuk membawamu pergi. Jika kau berani bergerak padanya lagi, aku akan membuatmu tidak berdaya. Aduh, meskipun dia seorang wanita muda, masih ada alasan untuk berbicara. Aku tidak akan membawanya pergi. Menantu di rumah sendiri. Kau berhak apa untuk melarangku? Lepaskan tuan muda. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ling Yun, sedikit lebih sempit. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Ada yang ingin memecat Li Xiao Xiao, juga memanggil Li Xiao Xiao dan Yang, memaksa dia menikah dengan orang ini yang tidak berguna. Anakku adalah siswa berprestasi, bukan orang yang tidak berguna. Gadis kecil ini bisa menikah dengan anakku. Itu karena nenek moyangnya mengeluarkan asap hijau. SSSST, baru saja kembali dari Prancis. Sudah membuat keributan di rumah. Pagi-pagi sudah menjadi pilihan suami saya. Mengapa selalu membela orang lain? Oh,
belum menikah juga. Menikah masih kurang satu. Kita membela kebenaran, bukan keluarga. HMPH, siapa yang menikah denganmu? Itu berarti mengalami nasib buruk dalam 8 generasi. Balasannya. Kalian semua berbalik. Aku adalah putri kecil dari keluarga Lee. Apakah sekarang aku bahkan tidak punya hak untuk memecat seorang aktris? Hati-hati, aku akan mengusir kalian semua dari Lingyun Residence. Itu akan sangat bagus. Aku sekarang akan membawa Xiao pergi. Siapa yang mau menikahimu, silakan menikah. Huo Jingchen, apa kamu tidak akan mengorbankan harta keluarga Lin untuk wanita murahan ini? Aku hanya tidak menginginkannya. Huo Tingchen, kamu berani mempermalukanku seperti ini. Aku pasti akan membuat keluarga Li membuatmu terkenal. Jangan harap mendapatkan sepeser pun. Huo Tingchen, berhenti di situ. Ada apa? Apakah kamu ingin merebut berita dariku lagi? Lin Xiao sudah menjadi milikku. Tidak perlu memikirkannya. Lalu maksudmu apa, kakak? Maksudmu apa? Jika kamu tidak menikahinya, apakah kami harus menikahinya? Kalian hanyalah tunangan yang dititipkan kakekku padaku. Apakah kalian ingin memberontak? HMPH, nona kecil selalu membicarakan pemberontakan. Kalau begitu, bagaimana jika kita coba memberontak? Kalian. Aku ini orang yang perfeksionis. Aku tidak tahan melihat jantungmu. Rumah Lin Yun ini. Jika tidak ada Lin Xiao, aku khawatir kamu tidak bisa tidur. Maka mari kita hidup bersama dalam debu kehidupan ini. Lin Xiao, kita lakukan. Sejauh ini kali pertama aku melihat ada keluarga di sekitarku. Xiao, apa yang terjadi? Kau tidak mungkin hamil kan? Aku punya ayah sekarang. Kalian jangan bicara sembarangan. Wah, gadis kecil ini pura-pura suci tapi ternyata cukup liar ya. Anak laki-laki, untung kau tidak membawanya pulang ke rumah. Kalau tidak, kamu akan membawa topi hijau ini ke dalam rumah. Diam saja kamu. Hewan, pengawal, usir orang ini dari sini. Hahaha, lepaskan saya. Saya tidak mau diperlakukan seperti ini. Saya ternyata mau jadi ayah. Apa? Kamu mau jadi ayah? Kamu yang ingin jadi ayah. Kalian berdua jangan berdebat. Anak ini juga milikku. Semua adalah milikmu. Apa yang dilakukan ketiga orang ini? Anak kecil. Jelas ini milikku. Saya sangat senang. Saudara kedua, Komandan, saya benar-benar sangat senang. Apa yang terjadi dengan ketiga orang ini? Setelah minum, kenapa jadi aneh seperti ini? Saya tahu. Kamu sudah mabuk? Sebaiknya istirahat dengan baik. Aku tidak mabuk, aku benar-benar tahu. Anak-anak muda itu karena minuman dicampur obat. Obat yang diberikan oleh nona kecil ini, harusnya aku berikan padamu dulu. Dia memberikan obat apa padamu? Seharusnya adalah, obat penenang. Hal yang sepele. Tadi di pesta. Tanganku sedikit bergetar. Obatnya semuanya tumpah. Pemuda-pemuda itu seharusnya semua sudah meminumnya. Dia memintamu untuk memberikan obat kepada kita. Kau memberikan obat kepada kita. Kapan kau menjadi seperti ini? Dia adalah gadis kecil. Aku hanya seorang gadis kecil. Apapun yang dia minta padaku. Meskipun aku menyukaimu, aku tidak berani tidak melakukannya. Menyukai aku. Saya paling suka minum alkohol. Kamu suka saya. Kenapa tidak bilang lebih awal? Saya suka kamu. Saya tidak pantas untukmu. Saya bukan putri kecil dari keluarga Lee. Tidak ada yang aneh. Pasti karena obat yang membuat ingatan ketiga orang itu terdistorsi. Saya adalah ayahnya Xiao. Kakak. Kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa anak ini adalah kamu, kan? Benar, anak ini memang adalah aku dan Xiao. Sebenarnya aku adalah nona kecil di keluargamu. Kenapa kalian semua suka aktris ini? Aku tidak akan menikah, aku tidak akan menikah. Hal-hal yang berhubungan dengan perasaan memang tidak bisa dipaksakan.
Jangan bilang kamu adalah nona kecil. Bahkan kalau Raja Surgawi datang pun tidak akan bisa. Kamu benar-benar mempengaruhi emosi ibu hamil. Apa yang harus dikatakan Yero? Sudah saya katakan. Sekarang kita akan membawa Xiao Xiao pergi. Sangat mengecewakan saya. Lin Xiao Xiao, datang sini. Kakek, siapa namamu? Aku benar-benar merindukanmu. Jangan takut, kami akan melindungimu. Benar. Untuk wanita ini. Apakah kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata kakek? Jika kakek mengatakan yang lain, kami akan mendengarkan. Tetapi jika kakek meminta kami menikahi gadis kecil yang manja ini, kami tidak akan setuju meskipun harus mati. Naif. Apakah kamu juga tidak mendengarkan kata-kata kakek? Xiao Xiao sudah mengandung anakku. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Kepala Huo. Terima kasih. Bodoh. Bukan hanya kamu yang menyukaiku. Jauh sebelumnya, aku juga menyukaimu. Berani-beraninya menghentikan Huo Tingchen. Ini jelas milikku. Anak itu milikku. Memang milikku. Apa kalian bilang milik kalian? Itu milikku. Sudahlah, kalian jangan bertengkar lagi. Xiao Xiao dan anak-anak ini adalah milikku. HMPH, Hao Tingchen. Kalian. Nenek, nenek. Anda membuat nenek mati. Panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. HMPH. Menunggu aku mati. Saat aku meninggal, aku bisa mewarisi keluarga Li. Saat itu, saya pasti akan membalas kalian 1000 kali lipat. Hari ini beri saya istirahat. Dokter, bagaimana keadaan kakek saya? Kakekmu sudah tua. Mendapatkan tekanan. Sedang dalam perawatan. Siapa di antara kalian yang memiliki golongan darah langka? Kakek sekarang sangat membutuhkan transfusi darah. Nona kecil memiliki golongan darah langka. Saya tidak punya. Mengapa bisa begitu? Miss Xiao saat kecil sudah diperiksa. Kau memang golongan darah langka. Tapi aku memang bukan. Kau bukan. Jika kau bukan Miss Xiao dari keluarga Li. Aku manajer Huang. Kau pikun. Kau salah ingat saja. Bagaimana mungkin saya memiliki golongan darah langka? Dia ternyata bukan memiliki golongan darah langka. Kalau begitu dia bukan Xiao Li. Siapa sebenarnya Xiao Li? Jika tidak ada golongan darah langka, maka bagaimana dengan si tua? Saya adalah Xiao Xiao. Apakah ini berarti bahwa Miss Xiao yang sebenarnya adalah dia? Apa yang ingin dilakukan Huo Tianzhen? Apakah dia menemukan sesuatu? Yurou, kamu tidak seharusnya menjelaskan. Saya harus menjelaskan apa? Saya adalah putri kecil dari keluarga Li yang asli. Apakah itu asli? Melakukan tes paternitas sudah cukup untuk mengetahuinya. Apa mungkin Ting Chen sudah tahu bahwa Yero itu palsu? Saya tidak mengizinkan itu. Siapa yang berani melakukannya untukku? Tidak ada yang bilang akan melakukannya untukmu. Pergi sana, kakak. Kamu bawa Lin Xiao Xiao ke rumah sakit untuk tes DNA ya. Dia memang bisa melihatnya. Akulah Lin Xiao Xiao yang sebenarnya. Perang Kuonei. Apa maksudmu ini? Apa mungkin Lin Xiao Xiao adalah putri kecil keluarga Li kita? Dia bukan. Aku punya jimat keluarga Li yang kecil. Akulah yang sebenarnya kecil. Siapa pemilik asli jimat ini? Kita akan segera mengetahuinya. Ternyata aku adalah gadis kecil dari keluarga Li. Tuan Shen adalah kakekku sendiri. Kamu bukan gadis kecil dari keluarga Lin. Nyatanya aku yang sebenarnya. Seharusnya aku tahu bahwa Xia Yao adalah peri kecil keluarga kita. Apa yang kita lakukan? Mengapa kita harus berbicara banyak dengannya? Segera laporkan dan tangkap kakakmu. Kamu harus lebih baik. Bawa pergi. Aku bukan. Lepaskan aku adalah kamu si kecil iblis.
Lepaskan aku, kamu pergi saja. Bagaimana dokter? Su Xiaosui, Tuali juga sudah sadar. Dia ingin bertemu denganmu. Jangan takut, aku akan menemanimu. Tuan dan Nona sudah datang. Aku seharusnya sudah. Kamu dan ibumu terlihat sangat mirip. Seharusnya kamu adalah cucu kandungku. Anak baik. Kakek yang membuatmu menderita. Kakek. Kakek kali ini pasti tidak salah. Selamat, kakek. Yau Yau. Kakek tahu kamu hamil. Apa rencana kalian selanjutnya? Kakek, aku ingin pergi. Kakek. Apa kamu baik-baik saja? Itu Nona Jia? Ya, sudah kami buang keluar. Dokter, kalian sedang membicarakan apa? Ah, Xiao Xiao. Apakah kamu sudah memilih tunanganmu? Xiao Xiao, Xiao Xiao, Xiao Xiao, Xiao Xiao. Kamu tertawa. Kamu tidak benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada malam itu, kan? Mobil rusak? Kamu tidak main-main ya? Betul, sekarang namanya sedikit kecil. Tapi informasi kecil. Kita harus bersaing secara adil, loh. Jika kamu berani seenaknya, aku akan semprotkan racun kecil padamu. 3 orang pengecut, pergilah dari sini. Aku hamil, loh. Kamu juga? Ya. Apa ini? Apa yang dikatakan Huo Tingchen tidak salah. Saya masih tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Meskipun sudah berlalu banyak tahun. Saya masih belum mengerti. Tapi saya sangat bahagia.